Halo Sobat Gerobak Sipil, terima kasih telah berkunjung di channel kita Gerobak Sipil. Sudah lama sekali tidak membuat video lagi nih ya. Oke guys, kita coba melanjutkan pembuat video tentang rangka Cremona seperti ini ya. Ini sebelumnya kita sudah pernah bikin video ini, yang mana topiknya membahas aplikasi rangka batang ini ya. Jadi Cremona yang ini ya, yang ini sebagai batang utama, namun karena ada kanopi ya, ini kanopi ini, jadi ini kolom ini ya hanya sebagai penumpang aja ya. Jadi karena butuh di sini kanopi, jadi ini kanopi gantung ya. Jadi karena tidak mau ada kolom, jadi dia harus butuh balok yang seperti ini, Cremona seperti ini, supaya bisa mensupport kanopinya. Itu video yang kemarin yang kita sudah bahas. Nah sekarang kita mau membahas lebih detail lagi tentang Cremonanya ya. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum subscribe agar subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Oke teman, kita lanjut aja. Ini menyambung video sebelumnya, jadi saya memakai model video sebelumnya juga. Jadi di sini saya sudah ada pembuatannya. Jadi pembuatannya tidak ribet-ribet ya, standar-standar saja. Jadi karena topiknya hanya untuk membahas Cremona ini, jadi saya kasih beban-beban standar-standar saja. Tentu ini sudah di run tentunya ya, sudah ada analisisnya. Oke, jadi kalau kita cek di sini, ini memang Cremonanya belum aman ya, tidak aman. Jadi ini Cremonanya menggunakan, ini baloknya adalah T ya, dari WF 250 125 di T ya, artinya jadi T beam. Lalu yang ini adalah pipa ya. Jadi kalau kita lihat, ini saya ginikan dulu, saya kasih 3D nya kayak seperti ini. Oke, jadi ini T bawah, T atas, dan ini adalah pipa bulat. Jadi ceritanya ini dilas ya. Jadi ibaratnya pipa ini langsung dicowak ya, dimasukin ke dalam lalu dilas full. Jadi dengan begitu detail ini dia bisa menahan momen ya, bisa memberikan momen ya. Jadi pada video ini makanya di sini saya tidak beri spek truss, member truss pada balok ini. Jadi ini truss hanya pada yang ini bracing ini aja ya. Oke. Lalu di ujung ini dengan asumsi dia adalah M-plate, maka di sini di ujung ini kita kasih release ya pada star, mungkin yang ini. Jadi star momen MX MY MZ ya, jadi tidak bisa menahan momen ya. Sebenarnya tidak semua momen ini yang ditahan ya, yang tidak ditahannya. Jadi momen pun tidak harusnya ditahan ya, tidak ada warning. Oke, jadi kita sudah cek ininya, rasionya ya, yang mana batang Cremona ini tidak aman ya. Oke, supaya aman mungkin bisa dibantu dengan adanya pembuatan bracing kali ya. Ini tidak ada bracing, saya coba masukin bracing ya. Saya kasih bracing di sini. Ini juga demikian. Walau kita belum masukin beban angin ya, tapi bracing ini bisa membantu kekakuan. Ya, terdengar lonceng sapam yang sedang ronda. Jadi ini memang sudah jam kosong ya, jadi jam 00.025, jadi pagi dini hari ya. Oke, jadi rombar ini ya, jadi di sini saya gunakan rombar, saya pilih section database-nya.
saya gunakan dari profil Dutch ini ya, saya pilih solid round, jadi saya pilih yang nomor 12 misalnya. Ingat ya, kita nggak membahas tentang desain bracingnya, kita hanya banyak sekali ya, ini 12, kita hanya membahas tentang balok Cremona ya. Jadi ini bracing hanya untuk membantu perkakuan struktur. Oke, lalu saya kasih spek tension. Kita akan lihat seperti apa efeknya pada balok Cremona ini. Oke, coba kita run dulu. Sebelum kita run, kita cek ini SW nya mungkin belum masuk semua. Saya playkan semua, saya analisis run ya. Oke, dan ada warning, kita coba hiraukan dulu. Kita lihat, cukup membantu ya. Tadi merah semua, ini sudah ada yang biru. Oke, coba kita kasih kekakuan di sini juga. Oke, jadi saya kasih bracing juga di sini. Oke, saya kasih bracing. Oke, saya gunakan rumbar yang sama ya. Lalu saya kasih spek tension. Oke, lalu saya kasih lagi di sini strat ya, membantu kekakuan juga. Ya, saya gunakan speknya ya. Saya rilis join-joinnya, tidak ada momennya. Oke, lalu saya pakai menggunakan profil double lip channel ini ya, mungkin ya. Saya samakan aja, hanya sebagai start saja, jadi double lip channel cukup. Oke, coba kita lihat lagi di sini. Save back-nya kita masukin semuanya, lalu desainnya kita cek code yang ini. Oke, saya assign, coba kita analisis run. Tuh ada warning, kita coba abaikan dulu. Kita lihat seperti apa bracing ini bekerja. Oke, jadi di sini terlihat bahwa Cremona ini aman ya, akibat perkakuan bracing. Nih. Oke, aman semua. Nah, ini ceritanya aman semua memang. Jadi dengan cara begini kita lihat ini menggunakan T-beam 250 kali 125 dibikin T-beam ya, aman ya, aman ya, artinya dari segi rasio aman, terlihat sepintas di sini. Oke, tapi kalau kita lihat di sini, jadi jika di sini ada beban seperti ini, mungkin kayak ada defleksi ke arah sumbu Z di sini, bisa nggak terjadi seperti itu ya? Bisa jadi kejadiannya. Jadi sebenarnya Cremona ini ya, dengan ketinggian ini saya double klik 1 meter ya, inersia ke bawahnya, slenderness-nya ke bawah itu cukup mungkin ya secara gravity, tapi secara lateral yaitu sumbu ke arah sumbu Z ini mungkin dia tidak kuat, tapi di sini di staplernya dia kuat ya. Jadi ini sebenarnya adalah continue 18 meter ya kan, jadi continue arah sumbu minor 18 meter, tidak ada yang nahan. Nah, untuk membicarakan itu, untuk menerjemahkan itu, untuk membaca itu, si stapler nggak paham, makanya dikasih parameter. Jadi kalau kita diamin seperti ini, dia tidak paham, jadi dia hanya akan membaca per satu ya, ini 1 meter ya. Oke. Jadi kalau saya double klik begini, saya tunjukkan dulu ininya lagi.
Jadi sumbu mayornya adalah yang ke bawah ini ya. Jadi kalau kita lihat batang yang satu ini atas bawah, jadi mayornya sumbu kuatnya adalah ke bawah ya. Jadi dia sudah kuat inersianya karena tingginya ini 1 meter nih. Tapi kalau ke arah lateralnya tadi, yaitu ke arah sono, arah sumbu Z ya, ke arah sumbu Z, ini kan dia hanya kekakuannya hanya inersinya hanya yang ini aja ya. Kalau ini adalah T-beam 125 artinya ini 125 ya. Jadi kekakuannya hanya 125 inersinya di sini. Oke. Jadi parameternya masih ada yang kurang. Jadi kita harus kasih tahu bahwa ini loh Start Pro, bahwa batang ini adalah 18 meter ya, tidak ada yang nahan ke arah lateral. Jadi kita beri spek parameter yang namanya, saya masukin LY ya, di sini saya kasih angka 18 meter ya, karena ini memang 18 meter tadi ya. Ini 18 meter, maaf, 18 meter. Oke. Jadi saya ulang lagi. Jadi saya masukin LY, saya ketik 18 meter, saya add. Oke, lalu ini saya aplikasikan ya. Jadi atas bawah saya aplikasikan LY 18. Oke, saya pindah dulu. Jadi yang ini saya coba pindah ke atas ya. Saya cut, saya buat di atas ini, Ctrl V. Ini saya hapus. Oke, saya coba save. Kita lihat apa yang terjadi. Oke. Oke, ini ada 26 warning ya. Tuh, jadi hasilnya sudah keterangan bahwa ini tidak aman ya, merah nih. Kalau yang bawahnya ini aman ya. Jadi tidak aman. Jadi kalau saya berklik, kita lihat. Nah, ini ada KLR ya. Jadi ini slenderness. Jadi defleksinya akibat slendernessnya. Kita lanjut. Bagaimana mensiasati ini agar dia aman? Ya, karena tadi dia tidak aman arah lateral, tentu kita harus memperbesar yang namanya inersi arah lateral ini. Jadi tentunya kita harus memperbesar, kalau menurut saya, inersi arah sumbu minornya ini. Ini adalah T-beam 125 ya. Jadi ini adalah 125. Jadi ibaratnya ini kita harus perbesar lagi. WF yang besar, maksudnya yang lebar flanknya adalah WF atau H-beam 300 derajat paling gede ya. Jadi kita nggak perlu lagi mempertinggi yang ke bawah ini, karena dia sudah secara total 1 meter sih sebenarnya ya. Dia nggak butuh. Jadi dia hanya butuh ke samping sono. Maka kita gunakan H-beam 300. Coba kita gunakan H-beam 300, kita buat menjadi T. Oke, jadi ini saya coba klik yang R8 tadi ini ya, ini 250 125 69 T. Saya edit, saya gunakan H-beam 300, saya bikin T juga ya. Atau ada nggak yang paling besar? Coba kita lihat. Ini H-beam 350, kita bikin T ya. Saya change. Coba kita analisis run. Jadi artinya lebar flanknya sudah makin besar. Kita coba lihat apa yang terjadi. Oke, jadi dia sudah biru ya. Jadi sudah rasionya adalah 1,0 nih ya. Masih tetap slenderness ini ya. Jadi tidak separah yang tadi ya, KLR. Jadi maksud saya di sini saya tidak menyelesaikan sampai ini aman ya. Jadi ini hanya
menjelaskan bagaimana agar kita tidak lupa bahwa ada hal yang namanya slenderness. Jadi agar teman-teman tidak lupa, jadi mendesain balok seperti ini, struktur seperti ini, jadi kadang-kadang orang lupa, dia hanya melihat grafiti saja, jadi tidak melihat lateralnya seperti apa. Jadi ada miss di situ. Oke, jadi ini hanya, jadi sampai di sini saja. Saya tidak melanjutkan bagaimana cara membuat supaya aman. Jadi ini hanya masukan sharing aja. Nah, bagi teman-teman yang sudah banyak pengalaman di bidang ini, mungkin bisa dibantu dengan memberikan komentar-komentar di bawah agar teman-teman yang lain dan termasuk saya sendiri bisa menambah ilmu wawasan di bidang ini. Sekian dan terima kasih.